pantas dipuji adalah Allah. Selain Allah makhluk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang telah beri kita hidayah. Dengan hidayah ini kita bisa datang ke masjid, menjalankan kewajiban kita sebagai hamba. Apa itu? Mendirikan salat. Salat ini adalah perintah Allah, sedangkan berjamaah adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau bukan hidayah, maka tidak akan bisa hadir. Ya, semua ini karena perkara hidayah. Nah, bukan karena sehatnya kita ataupun adanya kendaraan kita, dekatnya rumah kita, bukan. Tapi ini karena hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, kalaulah di dunia ini kita melihat orang yang sering keluar masuk di rumahnya Bapak Bupati, maka orang ini pasti kenal kepada Bupati, dan Bupati pun juga kenal kepada orang ini. Nah, begitupun juga kalau kita melihat satu orang yang keluar masuk di rumahnya Bapak Gubernur, maka orang ini adalah orang yang kenal kepada Bapak Gubernur, dan Gubernur pun kenal kepada orang ini. Dan orang ini bukan orang sembarangan ini. Ini adalah tamu-tamu istimewanya Bapak Gubernur. Apalagi kalau kita melihat satu orang yang keluar masuk di istananya Bapak Presiden, maka yakinlah bahwa orang ini adalah orang yang mengenal Bapak Presiden, dan Presiden pun kenal kepada orang ini. Dan mereka ini bukan orang sembarangan. Mereka ini adalah tamu-tamu istimewanya Bapak Presiden. Nah, begitu pun juga orang yang keluar masuk ke masjid, ini bukan orang sembarangan ini. Ya, orang yang keluar masuk masjid, rumahnya, tempat kerjanya, tempat usahanya, pulang pergi ke masjid, keluar masuk, ini orang ini bukan orang sembarangan ini. Ini adalah orang ini kenal kepada Allah, dan Allah pun kenal kepada dia. Ini adalah tamu-tamu istimewanya Allah Subhanahu wa taala. Tamu istimewanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, dikatakan bahwasanya orang yang datang salat berjamaah itu beda dengan setelah dia salat kemudian dia pulang salat, setelah itu dia tinggal duduk, kemudian dia buat majelis. Maka ini seperti orang yang datang bertamu menghadap kepada Bapak Presiden, datang ketemu kembali. Beda dengan orang yang datang bertemu dengan Bapak Presiden, setelah bertemu duduk-duduk dulu. Maka orang ini dapat hadiah tambahan bonus, mungkin dikasih kopi, ya, atau susu, atau kurma, ada tambahannya. Beginilah orang yang datang ke rumah Allah, datang ke masjid, menghadap kepada Allah, setelah itu dia pulang. Beda dengan orang yang datang menghadap kepada Allah lalu dia tinggal. Dia tinggal untuk buat majelis. Di dalamnya dibicarakan kebesaran Allah, kehebatan Allah, dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan berikan sakinah, ketenangan jiwa, dicucuri rahmat, namanya dan nama kedua orang tuanya disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di majelisnya malaikat. Kemudian di akhir daripada majelis, malaikat berkata, "Qumu maghfirullah." Bangkitlah engkau dalam keadaan seluruh keburukan-keburukanmu diganti dengan kebaikan. Segala dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihannya
orang-orang yang senantiasa menghubungkan dirinya dengan perkara-perkara agama. Tapi ini hadirin belum nampak, tidak bisa dilihat dengan mata kepala basir, yang bisa melihat dengan basirah, mata hati atau keyakinan. Agama ini tidak bisa dilihat dengan mata kepala kecuali dengan mata hati, yaitu keyakinan. Siapa yang yakin, dia akan sukses, bahagia kelak pada hari akhirat. Siapa yang tidak yakin, maka dia akan menyesal dan merugi selama-lamanya di akhirat kelak hadirin. Pasti merugi dan menyesal di dunia ini, Pak. Kalau ada orang yang menanam cengkeh, ya, 1000 pohon, nabilah cukup nih. 100 pohon, nabilah cukup nih. Ya, setelah hasilnya dia lihat, nampak yang lain dapat 1 miliar, dia hanya 100 juta. Maka barulah dia menyesal. Seandainya dulu saya tanam tongkat 1000 pohon, 2000 pohon, 5000 pohon, maka saya juga akan mendapatkan hasil yang bermiliar. Tapi apa dulu dia mengatakan, cukup ini, cukup ini, ya karena belum nampak hasilnya. Setelah nampak hasilnya baru menyesal. Beginilah juga kita hidup di dunia ini hadirin. Ada orang yang telah merasa cukup, ya kita cukup salat di rumah saja, sudah cukup. Salat di masjid, ya sudah cukup. Sudah cukup. Tatkala dia mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan kitab amalnya, pahala-pahalanya, nilai-nilai daripada amal agama, barulah dia menyesal. Sementara orang lain ini mendapatkan pahala ganjaran yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadirin di masjid, di rumah kita salat 1 derajat, kalau di masjid 27 derajat. Tapi hadirin, kalau kita keluar di jalan Allah, mendakwahkan agama Allah, memperkenalkan manusia kepada penciptanya, kepada Allah, maka dikali 700.000 kali lipat. 700.000 kali lipat. Ya. Kalau satu orang pedagang yang pintar, Pak, harga ikan di sini satu apa itu? 1 baka, ya. Di sini 100.000, ya. Dibawa di Maros, dia 270. Ketika dibawa ke Kalimantan menjadi 700.000. Ya, kira-kira kalau pedagang pintar ini dibawa kemana? Pasti dia bawa ke Kalimantan. Ya. Kenapa dia bawa ke Kalimantan? Rela meninggalkan anaknya, istrinya, kaumnya, harta dan dirinya, bawa ini ikan ke Kalimantan karena dia mau lebih, dia mau banyak. Nah sekarang ini, kenapa kalau perkara agama, perkara yang mau dibawa mati, kita berpikir 700.000 kali lipat, Pak. Kalau kita ini keluar khurus fisabilillah, mendakwahkan agama Allah, mengajak manusia taat kepada Allah, mengajak manusia bagaimana manusia ini menyembah hanya kepada Allah, 700.000 kali lipat. Perkara yang mau ditinggal mati saja orang rela, Pak. Dingin, kedinginan, panas, kepanasan, anak ditinggal, istri ditinggal, kampung ditinggal, tidur di mobil, keadaan di sana di di masjid atau di gubuk-gubuk. Demi apa tadi ini? Demi untuk mendapatkan yang lebih banyak. Ini untuk ditinggal mati. Nah sekarang agama ini kita usahakan untuk dibawa mati. Kenapa kita selalu berpikir perkara yang pasti?
pasti di atas kepastian. Kematian ini adalah perkara pasti di atas kepastian. Nah, hanya ini yang dibawa, tidak ada lain. Kita lihat orang kaya mati, orang miskin juga mati, pejabat, rakyat biasa, orang kampung, orang gunung, bangsawan ataupun rakyat jelata, semuanya mati. Kita melihat apa yang mereka bawa ketika dimasukkan ke liang lahat yang ukurannya hanya 1x2. Untung-untung kalau bawa kain kafan dan papan. Kalau orang seperti tenggelam di laut, dimakan harimau, dimakan buaya, biar kain kafan tidak ada yang dibawa. Apa yang dibawa? Hanya iman dan amal soleh. Tidak ada lain. Hanya iman dan amal soleh saja. Semua apa yang pernah kita usahakan ketika di dunia, harta, jabatan yang nampak ini keduniaan kita, tatkala Allah Ta'ala memisahkan roh daripada jasad kita, sedikit pun seujung kuku tidak bisa ada yang dibawa dan tidak bisa membantu menyelamatkan kita daripada penderitaan di kubur, di mahsyar, di sirat. Sedikit pun tidak mampu membantu kita daripada penderitaan di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang bisa membantu kita kecuali perkara agama yang senantiasa kita anggap remeh, tidak ada gunanya. Hari ini yang kita anggap berguna itu bermanfaat, Pak, di pikiran kita hanya harta, jabatan, keduniaan saja. Agama seolah-olah tidak ada manfaatnya. Ya, tapi hadirin, akan datang satu masa nanti hadirin, keadaan terbalik. Apa yang kita banggakan ketika hidup di dunia ini sama sekali sedikit pun tidak ada manfaatnya, dan apa yang kita anggap tidak bermanfaat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menutup mata dunia, ditutup kubur dan dibuka mata hati kita di akhirat, barulah kita tahu nilainya ini agama hadirin. Barulah kita tahu nilainya ini agama. Maka hadirin, menyesal di akhirat tidak ada gunanya lagi. Tapi menyesal di dunia ini hadirin sangat bermanfaat dan membantu kita kelak di akhirat hadirin. Bukan berarti kita dilarang untuk usaha atas kehidupan, tidak. Kita hidup di dua alam kehidupan, di dunia yang sementara dan di akhirat untuk selama-lamanya. Kita hidup di dunia ini butuh makan, minum, pakaian, kendaraan dan berkeluarga. Maka hadirin, kita hendaknya buat usaha atas kehidupan. Tapi kita hidup mau mati, maka butuh juga usaha atas kematian. Yang mana usaha atas kematian? Tadi dari tempat usaha, kemudian datang ke masjid, ini adalah usaha atas kematian. Duduknya kita di sini, ini adalah usaha atas kematian hadirin. Usaha atas kematian. Tapi hadirin yang mulia, tapi ketika kita keluar di jalan Allah seperti saudara kita ini jauh-jauh dari Kalimantan datang ke sini, maka ini 700.000 kali lipat. 700.000 kali lipat. Satu rombongan jemaah Arab 5 tahun yang lalu, dia bilang sekali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali di luar daripada Masjidil Haram. Tapi apa dia bilang? Ketika keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahalanya jauh lebih besar. Maka dia rela meninggalkan Mekah, Madinah, datang ke Indonesia, dia keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendakwahkan agama Allah. Kenapa? Karena dia tahu nilainya. Dia tahu nilainya, ya, sehingga dia rela datang dari Mekah datang ke Indonesia di Sulawesi. Tahu nilainya, ya. Oleh karena itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang kita hadapi sekarang ini hadirin, kita ini sedang berjalan menuju kepada kematian, menuju kepada kampung akhirat, menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang sangat lama.
maka kita butuh bekal yang banyak hadirin. Kalau kita ini dari Kalimantan datang ke Sulawesi, modal kita, bekal kita hanya 200.000 saja, maka pasti dan pasti kita menderita di dalam perjalanan hadirin. Pasti kita susah dalam perjalanan hadirin. Ya. Kalau kita mau ke sini minimal berapa kita persiapkan? 1,5 juta persiapannya untuk datang ke Sulawesi. Ya, pemirsa ya. 1,5 juta. Nah, karena kalau 200.000 saja pasti dia akan menderita dan tidak akan sampai ke tujuannya. Tapi kalau bekal 1 juta, 1,5 juta, 2 juta, maka insya Allah dia akan sampai ke tujuannya dan tidak menderita dalam perjalanannya. Maka hadirin, logikanya semakin jauh perjalanan yang hendak kita tempuh, maka semakin banyak bekal yang harus kita persiapkan. Di dunia saja ini berapa? Ke Jakarta kira-kira berapa? Untuk umrah saja datang ke Masjidil Haram, ke Mekah berapa juta? 23 juta, 30 juta, ada yang 40 juta. Ya, ini baru dalam dunia. Lebih-lebih lagi kalau kita ini mau keluar dunia, mau menuju ke akhirat, maka hadirin kita hendaknya mempersiapkan bekal yang lebih banyak lagi hadirin. Karena kita belum pernah lihat, hanya didengar berita saja, dikubur, di masyarakat, di syirat, kita belum pernah lihat, hanya berita dari Allah dan Rasulnya. Kalau ke Kalimantan kita sudah tahu, kalau ke sana 1,5 juta insya Allah tidak menderita di perjalanan. Itu kita sudah bisa tahu. Kalau ke Jakarta 3 juta, 5 juta insya Allah kita tidak menderita di perjalanan. Yang jadi masalah ini menuju ke akhirat, ke kubur, masyar, syirat, kita tidak pernah datang ke sana. Belum, baru menuju. Nah, ini butuh bekal yang banyak. Kalau kita hanya bawa bekal yang sedikit hadirin, jangan sampai kita kehabisan dalam perjalanan. Tujuan kita surga, tapi karena bekal kita ini sedikit, mungkin di masyarakat habis. Tujuan kita ke Sulawesi dari Kalimantan, tapi karena modalnya cuma 200.000, di sana jadi pelabuhan sampainya, tidak sampai ke tujuannya di Sinjaya. Ya. Maka inilah dari kita hendaknya ini mempersiapkan, mengusahakan bekal yang lebih banyak. Nah, ini dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala telah bukakan kita ini pintu-pintu pahala yang begitu besar. 1 di rumah, 27 di masjid, kalau keluar 700.000 kali lipat hadirin. Kita hendaknya berpikir hadirin, ya ini adalah kali-kali akhirat, bisnis akhirat hadirin yang mulia. Nah, perjalanan yang kita tempuh di perjalanan yang sangat jauh. Nah, kita tidak tahu kapan sampai. Boleh jadi tahun ini kita sudah sampai, boleh jadi minggu ini kita sudah sampai, boleh jadi malam ini juga kita sampai ke kampung akhirat hadirin. Siapa yang jamin hadirin? Kematian tidak mendatangi orang sehat, orang sakit, orang tua, orang muda, pejabat, rakyat biasa, orang miskin, orang kaya, orang gunung, orang sehat, orang kota. Kematian mendatangi siapa yang telah sampai ajalnya. Ya, siapa yang telah sampai ajalnya. Jangan sampai tahun ini kita ini sudah masuk target untuk dikembalikan ke kampung akhirat, sementara bekal kita masih kurang, maka kita menderita. Walaupun kita meminta kembali kepada Allah ketika di akhirat, maka tidak bisa lagi hadirin. Rabbana, ya Tuhan kami, Rabb kami, absarna, kami sudah melihat, wasamina, kami telah mendengar ya Allah, farjikna, kembalikan kami ke Sulawesi, ke Indonesia. Untuk apa kata Allah? Jawaban kita, na'mal solihat, untuk beramal soleh. Mari mengumpulkan amal-amal soleh. Kenapa? Karena sudah diperlihatkan dan dia mendengar, maka dia meminta kepada Allah, farjikna ya Allah, kembalikan saya ke dunia ya Allah. Mau apa? Mau jaga sholat saya ya Allah,
mau salat berjamaah di masjid ya Allah, mau ikut juga hurus fisabilillah ya Allah, 3 hari 40 hari ya Allah. Kalau tidak bisa lagi, ya inna muqinun, sekarang ya Allah saya sudah yakin dengan seyakin-yakinnya. Tapi tidak ada rakyat ini. Walaupun kita menangis, seluruh air mata kita ini habis, ya, untuk menyatakan keyakinan dan penyesalan setelah sampai di akhirat tidak ada gunanya hadirin. Air mata habis berganti dengan darah, darah habis, nana lagi yang keluar, nana habis 2 biji mata kita ini keluar untuk menyatakan keyakinan dan penyesalan setelah sampai di akhirat tidak ada gunanya lagi hadirin. Tidak ada gunanya lagi. Dan ini perkara yang pasti hadirin. Dan ini adalah perkataan Allah dan Rasulnya. Kalau itu Al-Quran dan hadis, ya langsung diiyakan saja. Itu orang beriman. Tidak dipikir-pikir lagi, bukan singgah di sini, tapi langsung di hati. Ini kalau orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu meyakini yang gaib, ya, meyakini apa yang didengar oleh telinga dan mendustakan apa yang dilihat oleh mata. Apa yang dilihat mata di dunia bohong. Ya, semua kita usahakan, kita bangun, lalu kita tinggalkan. Itulah dunia. Orang beriman itu dia dustakan semuanya, bahwa semua ini adalah fana. Ya, yang benar ini adalah yang didengar oleh telinga, berita dari Allah dan Rasulnya. Kapan kita bisa membenarkan? Ketika kita dipisahkan dari anak-anak yang menyenangkan hati, dari istri kita, dari harta kita, dari jabatan kita, barulah kita tahu hadirin. Tidak ada gunanya lagi. Tidak ada gunanya. Kesempatan hidup di dunia ini hanya sekali saja. Hanya sekali saja hadirin. Tidak ada 2 kalinya, hanya sekali saja. Gagal maka gagal selama-lamanya, sukses maka sukses selama-lamanya. Di dunia ini hadirin, kalau kita gagal tahun ini, tahun depan insyaallah kita masih bisa maju. Tapi kalau sudah mati di akhir, maka akan celaka selama-lamanya. Oleh karena itulah hadirin yang mulia, orang tua kami di sini, saudara kami di sini yang belum pernah merasakan apa itu keluar begini, kurus fisabilillah 3 hari, 20 hari, 4 bulan, ya kita coba Pak. Ya kita coba. Belum coba kata ini, orang-orang ini belum tahu. Kalau dilihat-lihat begini saja, biasa-biasa saja. Apa itu begitu, apa itu begitu. Memang agama biasa-biasa saja memang. Ya, karena memang belum nampak hasilnya. Nanti di akhirat baru. Maka hadirin, inilah saudara kita ini jauh-jauh datang dari Kalimantan untuk mengusahakan ini perkara yang akan dibawa mati. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, ikhlas atau tidak, yakin atau tidak yakin, ada bekal atau tidak ada bekal, pasti mati. Karena Allah Ta'ala menciptakan makhluk yang bernama kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka sebelum mati, ya masih sehat, ada waktu, ya kita coba minimal 3 hari saja. Kalau tidak baik, pulang. Kalau enak, lanjut. Yang jelasnya coba dulu. Coba dulu. Ya, coba dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kata Allah, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang beriman, kata Allah. Jadi orang-orang yang yakin saja, kata Allah, ini orang beriman. Jadi ini kerja dakwah ini bukan kerjanya ustaz. Kerjanya orang beriman yang dipanggil, bukan ustaz yang dipanggil, orang yang beriman. Siapa yang beriman? Apakah dia nelayan, pegawai, petani, guru, pengusaha? Kalau dia yakin dengan firman Allah, maka inilah yang Allah maksudkan. Inilah yang Allah panggil. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, hal adullukum ala tijaratin, maukah aku beritahukan satu usaha, satu kerja, satu perdagangan yang tidak ada ruginya,
min azabin alim, ia membuat engkau terhindar daripada azab yang dahsyat di kubur, di masyar, di syirat, dan puncak dahsyatnya penderitaan yang Allah janjikan adalah di neraka. Wa tujahiduna fi sabilillah, itu keluar di jalan Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah, keluar di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, harta dan diri kamu. Makanya biasa ada orang tanya, ini keluar begini digaji? Ya kalau secara yang nampak tidak, tapi secara pahala ini Allah kasih, ya, dibayar dengan pahala. Ini Allah bayar dengan pahala. Bi amwalikum wa anfusikum, harta dan diri kamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini lebih baik kata Allah jika kamu mengetahuinya. Bagaimana bisa kita tahu kalau kita belum coba? Kopi ini pahit, tapi bagaimana kita bisa yakin kopi ini pahit kalau kita belum coba? Bagaimana kita bisa tahu ini baik, ini keluar begini, ini tidak baik, keluar begini kalau belum kita coba? Makanya ini dicoba dulu. Maka bedanya kalau kerja dunia dengan agama, kalau dunia itu tahu dulu baru kerja. Ini nih pasar tegel, kalau tidak ditahu ini baru pasang. Yang dibilang gelombang kemudian tidak terarah. Tapi kalau agama, kerja dulu baru tahu. Dunia tahu dulu baru kerja. Makanya banyak orang tanya, apa itu begitu meninggalkan begitu. Ya kan memang tidak tahu. Makanya ikut dulu, rasakan dulu, barulah Allah pahamkan. Tidak bertanya gitu. Ya, maka 3 hari saja hadirin. Ya, inilah hadirin yang mulia yang sempat saya sampaikan, segala yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan dan kekurangannya datangnya dari pribadi saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba sekali pulang, Pak. Ayo dah, dari malam. Coba sekali pulang semalam.